nggak usah izin-izinan, Iya. langsung saja. Kalau menurut artikel yang dibagikan Pak David itu saya setuju karena memang kalau sekarang ini kan teknologi memang berkembangnya pesat sekali ya. Jadi kalau untuk pembelajaran bahasa sendiri dengan memanfaatkan teknologi itu sangat membantu ketika ingin ini meningkatkan comprehension siswanya. Tapi ya itu tadi untuk di Indonesia sendiri terbatas pada ketersediaan seperti akses internet dan seperti itu. Untuk yang di artikel sendiri juga dijelaskan di akhir bahwa selain potensi tersebut untuk digital teknologi itu juga not having transformative impact on foreign language teaching learning. Jadi walaupun dengan segala kelebihannya itu tadi, ada negatifnya juga yang Hmm. menyebabkan bahwa tidak ada kemaksimalan dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran bahasa. Seperti itu. Mhm. 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 Kenapa? Kalau yang berdasarkan kalau yang ada di sekitar saya, mungkin karena keterbatasan internet atau keterbatasan kemampuan dalam mengakses teknologinya sendiri. Jadi belum adanya kemampuan untuk bagaimanakah menggunakan teknologi ini untuk pembelajaran bahasa. Jadi karena Sebentar, sebentar. Sebentar, tadi bagaimana Pak? tadi menurut artikel yang tidak ada impact-nya apa tadi? Untuk di Soalnya artikel kamu ini, ya, ah, however, despite their potential, jadi walaupun teknologi ini ada memiliki potensi untuk pembelajaran bahasa, digital technologies ini are not having a transformative impact on foreign language teaching and learning. Jadi teachers need greater support to see to edit pedagogical value of using digital technologies. Jadi hmm, guru ini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengajarkan pembelajaran bahasa dengan menggunakan teknologi. Jadi perlu adanya seperti support system. Jadi ada semacam pelatihan dari pemerintahnya dan juga dukungan fasilitas untuk penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Seperti itu. oke, tadi memberikan contoh lingkungan sekitar restu. Ya, Oke, seperti apa tadi contohnya? kalau di Madura sendiri ya Pak ya, untuk sinyal itu kan sangat kurang. Jadi ketika sudah masuk ke daerah yang agak desa, ketika guru ini ingin menggunakan, anggaplah menggunakan akses YouTube untuk pembelajaran listening seperti itu, Pak. Itu akan sangat terganggu karena memang akses untuk ke video yang bisa diakses melalui YouTube itu juga terbatas dengan adanya keterbatasan internet itu tadi. Dan untuk guru-guru yang memang mengajar di daerah-daerah desa, biasanya mereka sedikit gaptek, jadi tidak bisa menggunakan teknologi itu sendiri untuk pembelajaran bahasanya. Hmm, oke, ya ruwet ya. Ya apa ini? Gimana dong? Nah, terus ya, ya bagaimana? Tapi in the case of Kampung Ilmu kata Rahma, anu ya cukup transformatif kan di Kampung Ilmu kayaknya. Saya kurang tahu. Coba itu tapi Kampung case-nya. Inggris, Pak. Kok Kampung Kampung Ilmu kan Jalan Semarang. Aduh, sorry. Iya ya, Kampung Inggris. Gimana, Kok Pak, Kampung maksudnya? Ilmu sih? Ya, saya mendengar mendengar dari Rahma sih katanya sekarang Kampung Inggris juga sudah cukup adaptif ya dengan teknologi. Terbukti Rahma ternyata bisa kemana-mana. Bagaimana? Atau tidak semua kelihatan baik? Masih banyak kekurangan. Jadi satu Eh, kondisi di lokasinya Restu tadi ya. Lokasi Restu itu masih di kota atau sudah di luar? Di... kalau saya masih di kota, Pak, internetnya masih bagus jaringannya. Cuma ketika nanti ada kalanya harus pergi ke daerah yang agak desa, itu sudah untuk akses internetnya sangat Itu memprihatinkan. masih di Bangkalan atau Iya, masih di Bangkalan. masih di Bangkalan? Itu benar-benar jelek atau bagaimana? Sinyalnya apa di sana? Mungkin karena provider saya juga ya, Pak ya. Tapi rata-rata ada rekan guru juga yang kebetulan beliau mengajarnya di daerah yang utara, dekat pantai, yang arus baya masih ke utara itu, Pak. Hmm, Sinyalnya sangat memprihatinkan kalau informasi dari teman saya yang guru yang ngajar di sana. pakai seluler ya, rata-rata memang Iya, ya. Kalau yang fiber optik belum masuk ya.
tambah sulit susah. lagi tuh, Pak. Iya, Tapi Bangkalan sudah dilayani fiber optik ya. sudah. Kalau untuk yang daerah kotanya atau Seperti yang apa? kecamatan kota, IndiHome, IndiHome, iya oh, IndiHome rata-rata. IndiHome ya. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin seperti First Media, Iconnet. Belum ada kalau First Media. Oh, Saya pernah belum. coba ini ingin karena IndiHome di Bangkalan sendiri kan agak lemot ya Pak ya. Pernah mencoba ingin pasang untuk First Media tapi belum bisa informasinya dari customer Belum service. nyampe ya. Ya, Oke. Ya itu ya tantangan 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 terbesar Indonesia ya. Jaringan seluler tidak bisa diandalkan. Dan ini ini memang salah satu PR terbesar Indonesia sampai saat ini. Kita bahkan kalah dengan Filipina. Sangat kalah dengan Filipina. Notabene dengan sebuah negara yang ya katakanlah modelnya sama ya, kepulauan archipelago. Sudah jangan dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam yang notabene kan mereka kontinental ya. Walaupun Malaysia ada barat dan timur kan ya. Tapi itu kan eh, apa namanya tidak banyak yang terpencil-pencil. Nah, ini kita belum bicara yang di pulau-pulau, ya, belum bicara yang di pelosok, belum bicara yang di sisi terluar, ya. Dan ini masih di dekat-dekat Jawa saja. Jadi pertanyaannya kok kenapa kita belajar pengajaran bahasa dengan media digital kalau begitu? Mungkin percuma kali ya, guys. Bisa di ini kan diberikan sedikit optimisme mungkin dari kalian. Ayo, waduh, masa nggak ada yang ini punya optimisme? Kalian masih muda-muda semua loh. Ya, Iya sih Pak, karena kedepannya seperti apa ini ini loh Indonesia Pak, ini? SDM ya yang terutama yang sudah berumur-umur itu biasanya kalau ada teknologi yang baru itu biasanya agak gagap gitu loh Pak. Jadi pasti kalah sama yang muda-muda. Sementara kalau di lembaga formal itu setiap ada pengenalan teknologi baru itu mereka selalu kayak kata Mbak Restu harus ada support, harus ada pelatihan, ada ini. Padahal kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang itu nggak usah ada pelatihan, tapi mereka mau eagerly belajar sendiri gitu. Oke, generational gap ya. Ya, Generational gap berarti kita harus ini dengan yang muda-muda sepertinya ya. Rely on yang muda-muda. Cuman ya yang tua ya jangan ditinggal lah ya. Memang tugasnya yang muda-muda untuk memberikan eh, continuous improvement kan, ya, professional development ya. Ya, saya nggak tahu, tapi ini juga sangat localized ya. Setahu saya dulu ketika kami masih di sebuah kota kecil di bagian apa itu barat laut Amerika ya. Kota kecil, benar-benar kota kecil 30 something ribu penduduk. SMA-nya cuma satu, SD-nya waktu itu awalnya tiga, tiga apa dua ya? Terus nambah satu yang baru gede, wah luar biasa. Terus SMP-nya juga satu. Tapi, nah ini, tiap bulan itu mesti hari Jumat libur muridnya. Karena guru-gurunya professional development. Nah, PD namanya, professional development. Ya. Saya kurang tahu
tentang apa ya, tapi mesti itu. Jadi dia mesti ada agenda per bulan itu PD, Professional Development. Dan sistemnya juga waktu itu sudah berbasis ini ya, jadi sudah ada learning management system, kemudian ya karena resources mereka cukup ini ya, saya kira dana pendidikan juga memadai ya, fasilitas ada. Jadi misalnya ketika waktu itu eh, lockdown, eh, harus online ya, tidak boleh di ruang-ruang publik. Murid-murid itu dipinjami, sayangnya dipinjami. Ternyata saya tanya Bu Ika, di tempatnya dia bilang dikasih. Wah, kurang asem. Ya, waktu itu anak saya cuma dipinjami. Tapi nggak dipinjami laptop, Chromebook. Ya. Anda pernah tahu Chromebook ya? Chromebook itu eh, netbook kecil itu loh, yang hanya bisa untuk browsing Chrome. Jadi operating systemnya itu Chrome. Ya, bisa bisa Android juga kalau tidak salah. Karena Android kan dari Google ya. Nah, Chrome kan itu eh, apa namanya? Eh, saya kok jadi blank begini. Browsing ininya search engine-nya ini ya, search engine-nya Google ya. Nah, lumayan jadi pertemuan bisa online langsung di situ ya. Ya, ya, itu padahal ini sebuah negara yang disparitas ekonominya sebenarnya cukup tinggi ya. Cuman saya perhatikan disparitas itu maksudnya yang kaya banget itu banyak, tapi yang di bawah garis kemiskinan, tapi ini garis kemiskinan menurut standar Amerika ya. Jangan samakan dengan standar Indonesia, guys. Dan rata-rata orang yang di bawah garis kemiskinan di Amerika itu, setahu saya bukan karena memang, mungkin banyak, bukan karena apa istilahnya, penghasilannya jauh berkurang, tapi biasanya karena keadaan-keadaan. Ya. Karena kehilangan pekerjaan misalnya, karena kesehatan, karena banyak utang dan sebagainya. Nah, karena gaya hidup, ya. Tapi negaranya sudah kadung support cukup untuk pendidikan ya. Walaupun kalau kita lihat kan kualitas pendidikan di Amerika misalnya itu ya sama, jadi ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang jelek, bermacam-macam seperti Indonesia lah ya. Tapi sekali lagi tidak bisa dibandingkan nih. Kalau orang bicara tentang kualitas pendidikan kan biasanya melihat apa? Norwegia, ya, Singapura, Jepang dan sebagainya itu ya. Dengan sistem pendidikannya yang luar biasa. Ya. Ada yang model strict, ya, ada yang model sangat humanis ya dan sebagainya. Dan kita setahu saya ya itu terombang-ambing antara mengikuti ala kontinental Eropa, ya Parisan dari Belanda kan ya, kemudian berkiblat ke Amerika, dan kemudian berkiblat kemana lagi saya nggak tahu habis ini ya. Menteri-menterinya kan kebanyakan nih, seperti Nadiem ya dengan background Amerikanya, saya kira kurang lebih mempengaruhi pola kurikulum. Oke, kembali ke artikel tadi, atau kembali ke persoalan yang diungkapkan Restu tadi dan Rahma. Terus solusinya apa dong? Gap antara yang tua dan muda, kemudian eh, apa namanya sarana dan prasarana teknologi,
Ada solusinya enggak? Merantau. Merantau kemana? Mau merantau kemana? Ya ke Hah? tempat yang ini loh Pak. Ya kayak misalkan saya dari Kediri harus melihat perkembangan di kota yang lebih besar lagi. Ya misal Mbak Restu dari Bangkalan juga ke Surabaya nyebrang. Itu kan udah merantau, Pak. Itu bisa diterapkan secara masif dan massal nggak? Kayaknya Kayaknya kalau gitu. untuk pelajar aja ya Pak, karena mereka punya alasan untuk menuntut ilmu dan lain. Tapi kalau sudah bekerja, nah itu Pak. Tahun lalu saya dan teman-teman ke Tuban ya, ke SD. Kami ambil data kan di sana ya dengan eye tracker itu. SD, itu di kota ya guys ya, kota Tuban ya. Cukup ini saya mendengarkan keluh kesah kepala sekolahnya ya dengan situasi saat ini. Bagaimana misalnya guru di sebuah sekolah itu tenaga PNS-nya hanya satu dua dan kemudian sisanya yang muda-muda itu non PNS, tapi dengan beban mengajar dan beban administrasi yang begitu banyak dengan apa namanya harus ini dan itu mengisi banyak apa itu data-data secara online ya kan kalau tidak salah ya. Ini yang guru kira-kira apakah sama seperti itu terutama di sekolah formal ya bisa diceritakan mungkin Restu. Kalau pengalaman saya waktu masih mengajar itu, Pak, apalagi ketika awal tahun ajaran baru itu banyak sekali perangkat yang harus disiapkan dari protap, promes, kemudian silabus, RPP, kemudian belum materinya, bahan ajarnya, banyak sekali. Jadi sampai benar-benar kalau tahun ajaran baru itu seperti ini nightmare gitu. Waduh, nyiapin lagi banyak lagi seperti itu. Belum lagi yang ini ya. Kalau misalnya yang muda biasanya diberi pekerjaan lebih, itu betul apa enggak? Enggak, Pak. Kebetulan saya ngajar di sekolah yang gurunya muda semua. Jadi, Oh, oke. jadi tidak ada senioritas seperti itu. Beruntunglah kalau begitu ya. Ya, dan saya kebetulan sebagai seniornya di situ, jadi tidak Oh, ada. dianggap senior. Waduh, berarti kamu yang ngasih pekerjaan ya. Enggak, Pak. Enggak sih. Pekerjaannya masing-masing sudah banyak soalnya. Jadi tidak saling membebani. Oke, oke. Itu apa? Sekolah swasta berarti ya? Iya, swasta. Swasta. Tapi ya tetap kewajiban di Kemendikbudnya ya, Iya. secara sistem. Itu kira-kira ada gunanya atau enggak sih melakukan hal seperti itu menurut kamu? Kalau menurut saya untuk sebenarnya kalau secara ketika sudah mengajar itu ada gunanya dan ada tidak gunanya juga, Pak. Jadi gunanya adalah ketika kita ngajar itu sudah ada acuan apa yang mau kita ajarkan materinya adalah ini seperti itu. Cuma tidak gunanya karena eh, untuk yang prota dan promes itu kan ada durasi waktu mengajarnya. Misalkan untuk bab ini harus diajarkan berapa pertemuan. Tapi faktanya kadang bisa melebihi atau kurang dari yang sudah dicantumkan di prota promesnya. Protap itu apa? Prota itu ini program tahunan. Jadi seperti Oke. plot-plot itu loh, Pak. Eh, Hmm. apa namanya? Masuknya ini, bulan ini, tanggal merahnya kapan gitu. Kalau promes ini biasanya setiap anggaplah kelas 4 SD. Itu kelas 4 SD itu ada bab yang harus diajarkan. Saya kan kebetulan ngajar bahasa Inggris, ada bab 1, 2, 3 seperti itu. Itu nanti ada plot bulannya. Materi ini harus diajarkan pada bulan ini, minggu ke ini seperti itu, Pak. Minggu pertama atau kedua seperti itu. Dan jam pelajarannya berapa berapa lama untuk satu bab ini seperti itu. Hmm. I see, I see, I see. Oke. Terus penyebabnya bisa molor kenapa?
Terkadang ada, kalau untuk di Bangkalan sendiri ya Pak ya, karena banyak sekali perayaan-perayaan dan juga misalkan seperti Maulud gitu. Maulid Nabi itu akan ada beberapa hari itu yang kosong. Nah, Hmm. misalkan pada saat jam pelajaran saya ternyata harus kosong, otomatis kan tidak ada pelajaran, otomatis akan molor seperti itu. Hmm. Dan untuk Itu, menyiasati molornya itu nanti meeting selanjutnya harus ngebut untuk menyelesaikan materi yang minggu lalu. oh, Ya, seperti itu. ditumpuk ya, Ya, didobel. Oh, gitu. Dan harus ini ya diisikan ya. Ada form-form online yang harus diisikan ya. ya, jurnal seperti jurnal. Terus itu ada yang baca nggak jurnal itu? Ada yang Saya ngecek kurang nggak? tahu, kurang tahu. Sepertinya tidak dibaca, cuma ditandatangani. Oleh? Jadi sudah kalau yang di sekolah saya biasanya dicek ini Pak, kepala sekolahnya mengecek ketika. Jadi sebelum masuk semester baru itu membuat prota, promes dan teman-temannya itu tadi, kemudian akan Oke. diserahkan ke kepala sekolah. Kemudian nanti dicek oleh kepala Mhm. sekolahnya. Ada Jadi bentuk-bentuk kayak apa? Cek dan recheck nggak? Ada misalnya, oh ini, jadi Kak, kayak semacam, oh ini kok kayaknya ya, ada. kalau untuk pelajaran lain ada, Pak. Kalau pelajaran bahasa Inggris mungkin karena kepala sekolahnya juga kurang bisa berbahasa Inggris, jadi sering tidak ada feedbacknya untuk yang pelajaran bahasa Inggris. Kalau Oh, pelajaran lain seperti bahasa Indonesia atau tematik itu biasanya ada feedbacknya. Teman-teman saya biasanya diberikan feedback oleh kepala sekolah. Kalau bahasa Inggris jarang ada feedbacknya. itu kira-kira menguntungkan atau malah merugikan? Untuk Tidak adanya feedback. kalau saya sendiri menguntungkan Pak, karena nggak harus merevisi. Nice. Oke, itu dari sekolah. Kalau dari Ya, tingkat dinas pendidikan, tidak ada. Akan dicek ketika akan akreditasi. Kalau tidak ada akreditasi, tidak hanya ditumpuk. oke, akreditasi kan berdasarkan ini ya, apa, bukti ya, evidence Iya, base ya. Bukti iya, itu kan bukti tertulis ya, ada iya. catatan, ada logbook, bla bla bla. Nah, oke. Nah, itu kan sebenarnya bisa dikebut ya, Betul. dibuat last minute ya. Nah, nah, terus selama menjadi guru apa ada semacam program pengembangan diri? Ada, tapi tidak sering. Seingat saya, kalau dari dinas itu dalam 1 tahun, untuk guru yang bukan mapel, guru kelas itu sering ada pelatihan seperti itu. Tapi untuk guru mapel, apalagi mapel bahasa Inggris itu jarang sekali. Selama saya mengajar dari 2018, saya ikut pelatihan pengembangan yang untuk khusus guru bahasa Inggris itu cuma 1 kali. Hmm. Dulu ada namanya apa? Perkumpulan atau apa? Guru mata kuliah. Mata kuliah, mata pelajaran. MGMP, Pak. MGMP, MGMP. ya MG. MGMP. Nah, sekarang masih ada. Masih ada, cuma Masih. isinya Aha. gimana ya? eh Harus kembali lagi untuk MGMP ini, kebetulan kan gurunya sudah yang sepuh-sepuh yang ada di MGMP khususnya di Bangkalan ini. Aha. Dan untuk saya pernah ikut pelatihan yang MGMP yang dulu itu, saya merasa cara mengajarnya bahkan mereka secara ini kok seperti ini seperti itu. Jadi faktanya memang kemampuannya juga masih kurang sebagai pengajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan siswa SD-nya yang diajarkan juga tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah seperti itu. Belum lagi sekarang itu siswa tidak ada tuntutan untuk ujian nasional ya. Tidak ada tuntutan untuk misalnya eh, kalau dulu kan UNAS, ujian nasional atau sebelumnya EPTANAS itu harus nilainya minimal sekian supaya bisa lulus. Kalau sekarang kan ujian nasional itu tidak lagi menjadi syarat kelulusan ya. Jadi kelulusan kan ditentukan oleh kelas ya, kalau nggak salah, wali kelas ya. Iya, Nah, itu membuat, kayak saya dengar, membuat motivasi belajar menjadi menurun.
Kira-kira benar nggak? Nah, ini kita coba melihat gambaran, berarti betapa kompleksnya apa yang terjadi. Terus kita melihat di mana posisi kita sebagai pengajar bahasa ya, apapun ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jepang, Jerman, dan sebagainya. Ya, jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang utama saja kan ya. Kalau bahasa Indonesia kan masih wajib ya, Dimas ya. Kalau bahasa Inggris itu apa posisinya? Mulok, muatan lokal. Kok Muatan mulok? lokal. Jadi Ya, bisa mulok. ditawarkan, bisa tidak ya. Iya, tapi biasanya sekarang sudah bukan yang wajib, tapi Iya. harus diajarkan. Oh gitu. Oh, Ya, bukan wajib harus diajarkan maksudnya apa tuh? enggak, maksud Bisa saya gini, Pak. wajib, itu kan ya wajib sih. Oh ya wajib. Karena Tapi, muatan ah, lokalnya sekarang kalau bahasa tuh kalau di sekolah saya Mandarin sama bahasa Jawa. Nah, bahasa Inggris wajib berarti, Dim. Wajib. Gak tau karena dunia sekarang Inggris perlu kali. Oh iya, iya. wajib dari kelas berapa? Kalau SMA mungkin wajib. Kalau SMA semua. SMA dari kelas 10 sudah ada. Ada dua lah, Pak. Ada yang bahasa Inggris yang umum sama yang apa? Peminatan itu loh. Tapi Yang ini mengarah anu ke ya oh, berdasar sekolah kan, school base kan. Jadi ya, tidak ya benar. tidak artinya secara umum ya harus bisa di apa sama gitu secara merata sama di semua sekolah ya baik yang negeri maupun swasta. Iya iya SD negeri sudah ada juga, cuman nggak tahu apakah Tapi dari kelas 3 kalau SD negeri, kalau di Bangkalan. oke oke. Bukan Jadi dari kelas masih 1. masih berdasarkan pertimbangan kabupaten kota ya Iya, kalau nggak tergantung salah ya. kabupatennya masing-masing. Kabupaten mungkin ada yang oke mungkin jadi tergantung dinas ya, tergantung kepala dinasnya ya dalam hal ini. Oke. Dan setahu saya juga kalau dulu kan Eptanas itu SMP ada ya, SMA juga jelas ada, tapi SD belum ada. Dulu 5 mata pelajaran saja di SD, kemudian SMP 6, SMA 7 yang diujikan di Eptanas ya, atau kemudian menjadi UNAS berikutnya. Dan kemudian sekarang kan tidak ada karena hanya hanya apa? Untuk pemetaan kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kan untuk pemetaan hasil belajar, ya kan? Yang nggak tahu konsekuensinya tidak ke siswanya tapi ke sekolah kayaknya. Kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Jadi untuk melihat kualitas dan apa hasil pengajaran ya di sekolah masing-masing. Oke, berarti kompleks ya. Oke, oke, dari Restu. Kalau SD swasta diwajibkan dari kelas 1. Oh, oke ya, pernah bilang, kamu dulu pernah bilang ya, eh, tidak hanya bargaining tapi apa, semacam promosi ya, apa, kayak untuk menarik ya, menarik minat. Menarik minat wali murid. Ya, karena biasanya orang tua akan lebih suka kalau ada sekolah yang marketing ya. Ya, who knows? Ya, why not? I mean, ya saya lihat banyak sekolah swasta itu ketika menawarkan pada waktu apa, PPDB kan, itu marketingnya gimana-mana. Ini saya bicara konteks Sidoarjo guys ya. Bisa lihat dia pasang billboard besar ya dan sebagainya di pinggir jalan utama yang pasti habis berapa juta itu ya, berapa puluh juta. Ya itu nggak tahu saya kok seperti itu ya. Oke lah, banyak masalah memang ya. Jadi bagaimana kita mau Oke, PR sekali untuk di sekolah anak saya ada buku monitoring yang full English. Ini sih, buku monitoring itu apa? Kegiatan siswa gitu loh Pak, sholatnya, makannya, jam berapa, Oh, PR belajarnya. sekali untuk ortu yang tidak bisa. Waduh, PR sekali. Jadi ortunya ngisi dalam bahasa Inggris tuh, Iya, ortunya untuk kelas 1 sampai ketiga yang ngisi ortunya. dalam bahasa Inggris harus. Iya,
Buku monitornya ini ya pakai bahasa Inggris semua. Sebentar, bukunya fisik atau sudah kayak ada Fisik, Pak. ininya? Fisik ya. Oh, boleh spill nama sekolahnya apa? Ini nggak akan saya sebarkan, hanya ingin tahu aja. SDNU, Pak. Mana? SDNU. SDNU itu di mana? Eh, di kota saya. Saya tuliskan. Oh, oke. Kok SD? Bukannya NU itu MI ya? Oh, Ada SD-nya, It- Pak. oh ada SD-nya. Ada Minu, ada SDN. Sama Oh, aja sih, Pak. Tinggal yayasannya aja yayasan. iya ternyata iya baru tahu ya kalau NU itu sifatnya tergantung ininya ya. Apa nama organisasinya ya? Ada apa? Ada Ma'arif ya. Terus ada kalau yang Minu di Sidoarjo itu kan apa? Yang organisasi wanitanya apa namanya? Saya kurang paham, Pak. Aduh, itu loh yang ketuanya Bu Kofifa itu loh kan? Muslimat, Pak. Hah? Ah, Muslimat. apa? Muslimat. Muslimat, iya. Ah, Wah, kekuatannya Fatayat, luar Pak. biasa. Hah? Fatayat. Oh, Fatayat, dia ada Fatayat, ya. Nah, bedanya Fatayat sama Muslimat apa? Usia itu, Pak. Oh, Untuk muslimat untuk ibu-ibu. Kalau oh, oh, fatayat lebih ke di atas 35 tahun. Di bawah 35 yang tahun. muda-muda. Terus Mbak, mereka Mbak. punya sekolah masing-masing. Mbak Mereka punya Fitri, sekolah sendiri-sendiri. Hah? Kalau ini kurang tahu, Pak. Tapi ada yang dikelola Yayasan Fatayat ada, Muslimat juga ada. Tuh. Ah, menarik, menarik, menarik. Kalau umur 25 udah jadi ibu, maksudnya gimana, Mbak? Fatayat, Dim. Oke. Tetap umur ya, walaupun sudah statusnya menikah. Gitu. Ya, Muslimat itu yang mengantar, setahu saya mengantar Kofifa ya. Dan ya itu memang susah di ini. Kalau ibu-ibu sudah bergerak, ibu-ibu NU seluruh Jatim bergerak, wah ya. Saifullah Yusuf aja kalah guys ya. Dia harus downgrade jadi Bupati Pasuruan. Padahal Saifullah Yusuf itu apa organisasinya kalau di NU? Ya itu ini kan sudah masuk PB kan ya kalau tidak salah ya. Itu aja masih kalah sama Kofifa, bayangkan. Luar biasa. Ini kok mau jadi ngomong NU toh? Oke, oke. Sekali lagi kalau gitu, terus optimismenya di mana dong dengan berbagai hal ini? Memang kompleks ini situasi di Indonesia itu. Masih ada optimisme nggak? Mungkin kolaborasi, Pak. Jadi Silakan. ada yang muda dan guru yang sudah lebih tua itu bisa berkolaborasi. Ada sekolah-sekolah yang mengajarnya itu pakai tim teaching. Jadi ada guru yang lebih senior dan guru yang muda ini dipasangkan. Jadi mengajarnya bisa bersama-sama. Mungkin untuk guru yang lebih muda, dia bisa memasukkan untuk ke teknologinya karena pasti lebih ini melek teknologi. Sedangkan yang tua nanti bisa sambil saling belajar, saling berbagi ilmu. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi yang menularkan best practices terus-terusan ya, apa, mencontohkan, me- meluaskan best practices ya. Dan saya kira yang membuat Indonesia salah satunya yang masih survive sampai saat ini ternyata di banyak lokasi itu best practices itu masih ada, ya kan? Best practices di satu sekolah, loh kok bisa begitu misalnya? Karena ada guru-guru ya, baik secara individu maupun kelompok yang bisa menjaga atau malah meningkatkan kualitas sekolah tersebut, ya kan?
Walaupun kalau kita lihat banyak sekolah dengan kondisi yang ya tidak karu-karuan. Jadi best practices ya. Jadi mungkin juga kita, saya kira pertama adalah punya pandangan yang sama bahwa teknologi itu tidak terhindarkan, ya kan? Teknologi apalagi sekarang dengan adanya AI ya. Anda sudah pernah nyoba beberapa AI? Bisa mungkin di share di chat, bisa mungkin apa AI yang sudah Anda pernah coba, apa hasilnya ya, bisa di-share. Ya, tadi kita bicara dari sisi sekolah, dari sisi guru, mungkin habis ini kita bicara dari sisi murid ya. Dan seperti yang Anda share, Anda kurang lebih banyak sekali bersentuhan, banyak sekali tahu ya, em, apa namanya, efek baik dari teknologi maupun efek buruknya tentu saja. Ya, efek buruknya pasti kita sudah tahu banyak ya kan. Nah, mungkin ada tidak efek baiknya, terutama dari sisi pengajaran bahasa. Ya, entah itu bahasa asing maupun bahasa Indonesia itu sendiri, bahkan mungkin bahasa eh, lokal. Ya, oke, sudah sebagai asisten pribadi. Bisa diterangkan, Betelio ini maksudnya apa ini? Bisa unmute kalau lagi mengerjakan sesuatu, Betelio ini. Asisten pribadinya siapa ini? Silakan. Oh, maksudnya AI sebagai asisten pribadi. Aduh, saya pikir tadi kan saya ngomong AI dan kemudian eh, manfaat AI, apa manfaat teknologi terutama dari sisi murid. Oh, maksudnya sebagai asisten pribadi. Oke, oke, oke. Iya, ada seorang, saya lupa namanya siapa, dosen malah eh, waktu itu ada workshop, orangnya malah bilang, ya, Anda menganggapnya sebagai asisten itu masih sangat manusiawi. Dia bilang AI kita kita jadikan budak, katanya begitu. Oh, lagi pulang ya, oke. Hati-hati kalau begitu, betul ini. Waduh, itu komen sambil ngapain? Sambil pulangnya naik apa? Naik motor. Bahaya ya. Kecuali naik Alphard ada yang nyupirin. Nah, itu ini boleh ya. Sambil naik motor terus ya kalau masih mendengarkan via Zoom sih is oke. Nah, kalau sambil komen sambil nyetir gini gawat. Oke. Ya, silakan tidak apa-apa komen via chat GPT asistennya. Ya, saya kok tadi lupa pertanyaan saya apa tadi ya? Share pengalaman ya. Pengalaman Iya, Pak. menggunakan AI. Penggunaan AI. Silakan. Canva AI nggak, Pak? Hmm? Canva, Canva. Apa? Canva itu AI juga nggak, Pak? Jadi begini ya, saya sebentar mungkin kita perlu gini. Ada salah, setahu saya ada salah kaprah tentang apa namanya. Pengertian AI. Iya, jadi ketika Dimas bertanyakan Fa itu AI atau bukan, jawabannya bisa tidak. Jadi
ada aplikasi yang istilahnya itu sudah AI enhance. Seperti Zoom ini kan sudah di enhance oleh AI. Ini ada AI companion ini. Anda lihat ya? Iya ada Pak. Iya ada Pak. Dia bisa merekam diskusi kita dan kemudian akan memberikan summary. Nah, ini sudah saya start ya, jadi AI companions ya. Dan kemudian ask meeting questions. Meeting questions with AI companion. No other participants can see this conversation. Anda punya fasilitas itu di sana nggak? Saya sebagai host. AI companion tapi sebagai ini, ask meeting questions. Ada Pak saya Pak. Bisa Ada, ya? Pak. Iya, Yang Oke, catch ada. me mungkin up ini. ya kita coba cek ya. Ya, catch me up was my name mentioned. What are the action items? Saya coba what are the action items. Ya, ini disebut AI enhance ya. Dan Canva itu setahu saya model seperti itu. Jadi enhance AI Nah, fungsinya mempercepat kerja kita. Sebenarnya AI itu sudah ada beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Cuman eh, gempanya itu muncul ketika ChatGPT ya diperkenalkan. Karena ChatGPT itu model AI yang generatif. Jadi AI itu kan ada dua, setahu saya, yang prediktif dan generatif, ya kan? Dari katanya prediktif, memprediksi. Ya. Nah, dia akan memprediksi. Nah, ini saya juga kurang tahu teknisnya, tapi berdasarkan data-data yang dia punya. Jadi kalau data makin komplit, data makin banyak, dia punya akses ke lebih banyak sumber data, dia punya kemampuan pengolahan data yang sangat cepat, ya, dan itu biasanya kemampuan pengolahan data sangat cepat itu dia harus punya prosesor yang ini lalala dan itu biasanya mahal dan membutuhkan banyak energi. Ya kan, ibaratnya begini, atlet ya kelas dunia kita bandingkan dengan atlet kelas lokal gitu jelas berbeda kan ya. Misalnya sepak bola ya kan dari sisi skills, speed dan sebagainya, teknik ya. Nah, ChatGPT itu dia punya segala macam itu dan dia kan memakai sebuah model yang disebut LLM, ya kan? Kalau model yang sebelumnya itu memakai kalau nggak salah NLP ya. Setelah saya lagi ini kita bisa share ya. Ini correct me if I'm wrong. Ya, jadi bisa memakai dulunya itu model NLP, Natural Language Processing. Kalau nggak salah algoritmanya itu dibuat ini yang generatif, guys. Generatif itu berarti mengenerate. Mengenerate itu menghasilkan, ya, menghasilkan respon dalam bentuk gambar, respon dalam bentuk video, suara maupun dalam bentuk tulisan. Nah, chat GPT kan dari itu saya chat berarti dia mengatakan dia masuk generative AI ya dalam bentuk GPT itu kan apa? Generative, ada yang tahu? Generative, predictive. Oke, what is GPT? Coba saya tanyakan ini. Kita tanya AI-nya Zoom. What is GPT? Oke, ini. Oh, oh, wow, look at that. Oh, ini dia hanya merespon berdasarkan diskusi kita. Ya, generative pre-train transformer. Ya, pre-train. Pre-train itu berarti sudah dilatih duluan. Dia memakai LLM ya. Large Language Model.
Kalau nggak salah, large language model itu ya mungkin kalau kita lihat ininya, kita lihat apa namanya algoritmanya mungkin cukup kompleks ya, tapi kurang lebih dari katanya itu sendiri large language model itu dia akan scraping kalau nggak salah ya. Em, Cakupannya itu luas gitu ya. Cakupan jadi dengan bahasa yang dia kuasai, entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan jadi ini tergantung input juga. Bahasa Inggris misalnya setahu saya kan bahasa yang dominan di internet, sehingga jelas data dia berdasarkan bahasa Inggris itu sangat kaya, sangat besar. Dan model dari LLM ini makin besar datanya, maka respon yang dia berikan, yang dia generate, maka akan makin bagus. Gitu. Nah, itu ya. Dan itu em, membuat tsunami ya. Karena ternyata dari algoritma yang baru tersebut, yang LLM, Interrupt NLP. Kalau NLP itu kalau tidak salah dari tulis apa dari artinya Natural Language Processing. Jadi dia akan memproses sesuai eh, tendensi atau apa ya struktur ya, bahasa manusia. Tapi itu akan sulit karena em, bahasa itu kan bersayap ya, konteks, ya kan, punya multi meanings. Sementara komputer itu tidak akan tahu ketika misalnya kita membuat itu punya makna apa. Misalnya begini, contohnya aja, karena konteks, ya. Misalnya di sebuah kelas yang lagi rame, ada seorang murid yang bikin keributan di situ ya. Padahal ini murid SMA ya, sudah dewasa ya katakanlah ya, sudah anak remaja dewasa lah. Nah, gurunya saking jengkelnya, misalnya katakanlah namanya apa John misalnya, ya. Maka gurunya akan ngomong begini, John, how old are you? Nah, itu kalau ditangkap komputer apa? Komputer mikirnya apa? Pertanyaan. Ya, menanyakan umur kan ya. Iya, bukan singgungan. Padahal maksudnya apa? Maksudnya itu kayak Berapa? memarahi gitu, menyinggung, menyinggung. Ah, mengetahui kamu kelakuanmu kok tidak sama dengan umurnya. Itu kan punya makna apa? Istilahnya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Em, im, im, Fakta. implicature ya, implicature ya, implying ya, implication atau implicature. Nah, ada implicature di situ. Nah, itu yang setahu saya ini, belum bisa dibedakan oleh mesin. Oke, ada pertanyaan dari Fajrul. Berdasarkan teknologi dan perkembangannya, apakah pembahasan baca akan berubah ketika bertemu dengan AI memiliki kecerdasan untuk menggunakan prinsip evolusi untuk mencari solusi optimal? Waduh, ini siapa yang bisa jawab ya? Kalau menurut Fajrul sendiri apa dah? Saya juga tidak tahu, Pak. Makanya saya bertanya. Cuman saya tahu ada AI yang apa ya, dirancang untuk mencari solusi optimal yaitu kayak evolusi sebuah pengetahuan dan segala macam yang dikumpulkan kemudian digeneralisasi untuk menentukan atau mencari solusi paling optimal dari suatu misalnya ada satu masalah terus ditanyakan kepada AI itu dia akan mencari solusi yang paling optimal. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya seperti itu,
apakah pembelajaran bahasa yang saat ini yang kita ketahui akan berubah, apa ya namanya, berubah sistem atau berubah, apa ya, cara belajarnya dengan jika bertemu dengan AI yang memiliki kecerdasan yang melampaui dari kecerdasan manusia. Nah, begini, akan ada banyak pertanyaan lanjutan, Pak Jurun. Pertama, kita akan harus sadari bahwa teknologi akan terus berkembang ya kan, itu pasti ya. Kecuali Betul. terjadi sebuah bencana maha dahsyat ya, oh katanya mungkin ada bencana elektromagnetik yang menghancurkan semua perangkat teknologi di dunia sehingga bisa kembali ke zaman batu. Nah, itu kayaknya nggak tahu ya, walau alam kan ya. Misalnya kena tabrakan asteroid atau meteor kan, Hollywood kan sudah menyajikan skenario itu. Pernah lihat filmnya Betul, Pak. Armageddon, Sudah. ya kan? Ya kan? Ya, sudah. Asteroid, ya, ada itu Bruce Willis, saya masih ingat itu ya, untuk ngirim pesawat ulang-alik mencegat asteroidnya mendarat di situ, terus ditanam nuklir, ya ininya pecah. Kalau nggak salah nggak jadi kiamat ya, dan sebagainya. Kecuali itu, cuman ya kalau kita melihat trajektorinya ya, coba anda flashback dah. Teknologi komputer itu katanya kan akselerasinya sesuai dengan deret apa? Deret itu loh yang eksponensial itu. Saya lupa deret ukur apa deret hitung ya. Jadi dia itu tidak begini tapi akan ini akan melengkung ini ya trajektorinya itu berarti akan terjadi akselerasi dan itu tidak terhindarkan. Eh, Pasti akan ada korban, pasti akan ada yang obsolete. Obsolete itu apa? Punah ya, hilang ya. Kalau Anda mungkin saya nggak tahu Anda pernah diceritain atau pas kalau pengalaman sendiri saya ini ya. Dulu awal 90-an kalau nggak salah ada namanya teknologi pager. Dokter-dokter biasanya punya itu ya. Atau gini lah, jangan teknologi pager, warnet, wartel. Awal 2000-an itu masih ada wartel, ada yang saya nggak tahu Anda masih mengalami enggak ya. Iya, Warung Pak. telekomunikasi. Hah? Ya Ya, Pak, masih, mengalami. Oh masih masih ya. Kak. Tapi sekarang ada nggak wartel? Sudah nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Sudah nggak ada. Sudah nggak Warnet ada. saja nggak ada, Pak. Hah? Warnet saja sudah nggak ada. Jarang ya, warnet aja jarang ya. Biasanya dia alih rupa menjadi ini tempat PlayStation ya, persewaan. Ya, ya itu tidak terhindarkan. Kita flashback balik, ada teknologi video ya, ada teknologi radio. Oh ada wartel. Oh iya, ya lain restu ya, nggak boleh pakai HP ya. Ya beda ya. Tapi ya pinter juga orang-orang itu ya. Ya, masih ada memang ini konteks base ya, tapi kalau di kota besar saya kira ini ya jarang ya. Ini kan memang di tempat-tempat yang akses. Nah ini loh kita ini loh disparitas ini kenapa nggak pernah bisa kita ini ya perkecil ya. Saya nggak tahu bulatnya di mana ya. Pemerintah punya program apa BTS ya. BTS itu bukan yang Korea itu ya, guys. Menara itu loh pemancar. Ternyata terjadi korupsi triliunan di situ, ya kan? Banyak Menkominfo itu kan ya, apa namanya itu, Joni G Plate itu ya, kalau nggak salah. Nah, ya akhirnya ya gini-gini aja di desa, di pelosok, ya internetnya biar bet dan orang ada selalu yang memanfaatkan atau melihat peluang itu misalnya. Oke, tapi itu eh, kontekstual ya, itu lokal, localize. Kalau secara umum ya,
baik nasional maupun internasional kan trennya pasti akan mengarah ke situ dan siapapun akan terseret oleh itu, ya kan? Siapapun akan terseret untuk itu. Tidak terkecuali ini. Akan ada alat-alat yang punah, akan ada profesi-profesi yang hilang. Ketika AI yang ChatGPT mulai muncul setahun setengah yang lalu, ada yang memperkirakan beberapa profesi akan punah. Guru katanya. Ini terus terang aja, masuk guru. Ini saya nggak tahu. Yang pasti bukan sekarang. Di masa depan, berapa tahun yang akan datang, saya nggak tahu. Who knows ya. Jadi mungkin itulah kenapa kita harus siap. Dan ya itu tadi, saya kira semangatnya adalah kita siap tahu detailnya, dalamnya, atau kita ya tahu tentang perkembangan itu, sehingga kita bisa mungkin entah kita beradaptasi, atau kita eh, ya kita tetap dengan ini, tapi kita apa istilahnya ya, augment ya, augment itu ditambahi ya, diperkaya ya misalnya, atau malah kita tetap dengan kekeh dengan gaya kita seperti itu, ya itu pilihan menurut saya. Tapi kalau menurut saya ya, dengan Anda yang masih muda-muda ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk memikirkan bahwa kalau tidak terjadi apa-apa ya teknologi akan makin maju, ya enggak? Ya, nah itu tentu saja apakah akan menguntungkan atau tidak mungkin itu tergantung. Kalau yang teori evolusi itu saya kurang tahu. Mungkin dia ini ya, apa? Kayak ada prediktif ya, Pak Jrul ya. Ya, Jadi dia sebacanya saya seperti itu, Pak. dia melihat apa yang sudah ada Ya, di dikumpulkan terus apa di dicari solusinya. ya, jadi kan apa yang sudah ada kan berdasarkan data-data yang ada kan, apa yang Betul. ada di masa lampau sampai sekarang dilihat perubahan-perubahannya, dicari pola-polanya yang dipakai untuk memforecast, Ya, memprediksi apa yang akan ada di masa depan. Nah, itu menurut saya prediktif AI, ya kan? Memang setahu saya ada namanya ilmu forecasting ya, ilmu meramal. Nah, kalau orang modern meramalnya bukan melalui media-media gaib dan sebagainya, tapi mereka pakai pakai komputer. Anda tahu saya pernah cerita nggak ya? Ramalan cuaca misalnya di Amerika itu sangat akurat. Jadi misalnya salju, nggak tahu saya sudah pernah cerita ya. Mereka kan punya satelit cuaca yang banyak ya. Satelit cuaca. Anda tahu kenapa negara sebesar Amerika perlu, mungkin Cina dan negara-negara Eropa, kenapa mereka perlu satelit cuaca? Ya karena taruhannya besar. Sistem agrikultur mereka kan ya harus tidak boleh sampai ada yang namanya gagal panen dan sebagainya kan. Ya misalnya terjadi eh, badai dan sebagainya. Ya itu dari sisi pertanian. Ya macam-macam betul. Tidak hanya economic issues sebenarnya. Ya salah satunya memang economic issues ya. Safety juga, safety di jalan. Anda bayangkan kalau misalnya ramalan cuaca tidak akurat dan ya namanya teknologi buatan manusia kadang-kadang meleset. Seingat saya beberapa tahun yang lalu apa yang terjadi
dengan snowstorm di Texas ya. Texas itu di selatan ya, agak di selatan. Jadi normalnya mereka itu hangat, panas. Kalau dingin pun tidak terlalu dingin. Ternyata badai saljunya itu nyampe ke negara bagian Texas yang akhirnya melumpuhkan. Karena orang-orangnya tidak siap, rumah mereka secara teknologi tidak siap, bahkan jaringan listriknya tidak siap, tidak tahan ketika kena panas, apa dingin, beku, tinggal lumpuh. Nah itu bahaya. Itu miss-nya di situ. Tapi sebagian besar yang mereka bisa prediksikan itu misalnya hurricane. Ya, mereka bisa tahu, oke, hurricane ini mulainya di sini, akan membesar menjadi skala apa berapa saya lupa itu istilahnya itu ya, skala itu berarti ininya besarnya, terus dia trajektorinya kemana, akan melewati mana, kapan jamnya, itu semua bisa diukur. Dan itu warning itu sudah mereka kirimkan. Jadi seperti hurricane, seperti snowstorm, ya bahkan hujan, kapan mulai, kapan berhenti. Ya saya pernah cek diperkirakan akan mulai turun salju jam segini, berakhir jam segini, dan nanti saljunya tebalan segini. Ternyata memang akurat. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri, ya, karena kalau sudah salju dan sebagainya, eh, maka lalu lintas misalnya akan sangat ini ya berbahaya. Sehingga itu menyangkut banyak orang. Bahkan kadang ini bisa sekolah ya, sekolah itu kalau diperkirakan besok akan ada salju tebal, ya snowstorm, maka sekolah otomatis akan memberi peringatan untuk libur, ya libur, Pak, atau ditunda jam ininya. Jadi misalnya malamnya terus pagi sudah berhenti, maka ada waktu untuk membersihkan jalan dulu, sehingga sekolah mundur ke yang harusnya jam 8 mundur ke jam 9 seperti itu masuknya. Jadi mundur sejam, mundur 2 jam sampai segitu. Kalau nggak saya belum bisa diprediksi itu ini arah tornado sama gempa. Karena gempa kan di dalam ya, itu sangat sulit untuk ini kan. Tapi gempa kalau terjadi bisa diukur kan ya, terjadinya di mana, kedalaman berapa. Cuman nggak bisa diprediksi akan muncul di mana. Tapi kalau cuaca yang di langit itu bisa karena satelit itu. Ya makanya hurricane terus kalau di Asia kan namanya ini ya typhoon ya. Typhoon itu kan nggak pernah terjadi di Indonesia kan. Indonesia itu luar biasa guys ya. Dilindungi oleh garis khatulistiwa ya. Typhoon itu kan kalau di utara kan hanya nyampe ke Filipina ya kan kalau nggak salah ya, Vietnam. Jadi dia biasanya dari selatan ke utara ya, sampai ke Hong Kong sebagainya itu ya. Tapi di Indonesia nggak pernah. Di Indonesia biasanya kadang ekornya saja, dan ekornya saja jelas itu tidak bahaya ya. Kalau sudah muncul typhoon, wah luar biasa. Nah itu kan bisa jadi ada apa namanya semacam algoritma atau hitung-hitungannya ya. Nanti misalnya sekian, jalurnya begini, akan mulai jam segini, berhenti jam segini, dengan segala data yang dideteksi oleh satelit. Nah, itu mungkin kurang lebih sama. Ya, thank you Rahma ya, nelayan transport, ya macam-macam. Ya, kapan saat yang aman untuk berlayar, ya tidak boleh berlayar. Ya, laut terus terang tidak bisa diremehkan ya. Kita tidak bisa sombong terhadap laut ya. Oke, ada lagi mungkin dari
artikel tersebut yang perlu kita cermati? Sebelum kita lihat lagi eh, apa namanya silabus kita untuk mengingatkan. Oh ya, by the way, ada yang bisa menemukan Brave New World Digital apa judulnya? Saya kok jadi lupa. Berbayar, Pak. Iya, nah itu Ya. ada yang menemukan secara cuma-cuma. Kalau enggak ada, oke saya share yang versi sebelumnya ya. Bentar, saya cari dulu. Brave New World. Oh, sudah saya download loh. Brave Digital. Bukan. Sebentar guys. Nah ini Brave New Digital Classroom. Kok New World ya, sorry. Ini saya punyanya yang 2000 berapa ini? Oh, ini 2008. Waduh, sudah terlalu lama. Dia sudah edisi ketiga kalau nggak salah. Bentar, saya coba cek ada nggak yang Blake Brave New Digital Classroom. Ini saya masih ingat dulu saya apa, scan satu-satu, pinjam di perpustakaan, terus saya scan di mesin scanner perpustakaan tersebut. Jadi saran saya kalau kalian ada kesempatan keluar, bisa rajin-rajinlah berkunjung ke perpustakaannya ya, dan cari di mana lokasi scannernya. Ada teman saya dari Thailand itu, suaminya ikut sama dia ya, tapi ikutnya karena suaminya juga dosen. Suaminya sama-sama dosen ya di universitas yang sama, cuti setahun, mendampingi istrinya studi S3. Anda tahu suaminya itu tiap hari ke perpustakaan. Dan tiap hari suaminya men-scan buku-buku. Ternyata sama dengan saya. Sudah nggak sempat waktu itu ya. Saya banyak scan buku itu di 2009, 2010. Karena memang mesin scannernya cepat. Jadi kayak mesin fotokopi itu kita berdiri, bukunya kita buka gini ya, 2 halaman kan ya, kita press, langsung shred. Ganti ganti satu lembar lagi shred. Ya, kalau scanner-scanner yang personal scanner kan lama kan ya, itu kan, nyekan sekali sudah berapa menit ya. Nah, kalau yang ini nggak cepat ya, set, set, set gitu. Jadi satu buku mungkin bisa, ya tergantung tebal bukunya ya, bisa setengah jam mungkin. Dan itu akan menjadi sumber data yang sangat bermanfaat buat kita.
Selain juga akses eh, ke ini jurnal ya, akses ke jurnal. Oke, sudah saya share di WA group. Oke, sebentar. Ya, ada komentar lagi tentang artikel tersebut. Gini, kita cek ini ya. Terus dan seperti yang saya katakan minggu lalu, tidak mesti kita harus bertemu tatap muka ya tiap minggu, karena ini sebenarnya sifatnya project base ya. Yang saya harapkan justru progres. Bentar. Pasang. Oke, saya share. Jadi pertama adalah bisa nanti di-share ke saya buatkan di sini ya. Ini yang tahun lalu. Saya balik saja. Bentar. Ini. Saya buatkan Google Sheet. Propose paper ya for projects. Number, name, propose paper. Ini saya share. One, editor, film, dan oke di ini ya di chat silakan. Jadi ini nanti tolong diisi ya. Kalau mengerjakan berdua ya mungkin bisa beri tanda di sini ya. Di propose paper atau project ya. Misalnya kalau ada project yang ingin dikonsultasi tugas UAS di luar jam mata kuliah ini. Ya sementara bisa lewat WA, Restu. Boleh. Tapi kalau sinkronis mungkin saat ini ya tergantung kita nanti ini ya diskusinya ya. Jadi coba kontak saya via WA dulu. Oke. Jadi nomor ini misalnya nomor 1 maka dikerjakan 2 orang ya monggo. Nah ini saya harap mungkin bisa diisi mulai hari ini. Jadi minggu depan, sebelum minggu depan bisa kita diskusikan. Ada yang sudah Rafida belum gabung ya? Oke, saya ini ya, saya share di description. Bentar, bentar. Copy.
Description. Nah ini. Rafida, saya share di description ya. Tapi silabus itu sifatnya tidak apa istilahnya itu ti- tidak kaku. Nah, gitu. Oke ya. Dan satu lagi, jadi ini untuk nanti dan saya harapkan di pertengahan semester sudah ada draftnya ya, sehingga bisa dicoba mulai mungkin di misalnya kalian paper ya, type of papernya apa, kemudian target jurnal ya, targeted jurnal atau jurnal targetnya ya, linknya saja, link to the journal. Nah, begini. Type of paper itu research, lead review, tech review, atau book review. Untuk minggu depan, apakah online, offline? Sepertinya masih online dulu, Rahma. Oke? Sistematik